saya di sini bukan guru, beliau ini dosen, mungkin saya mohon maaf mungkin ya. Jadinya dari keilmuan mungkin pasti di atas saya gitu ya. Jadi di sini kita hanya sharing aja. Jadi maksud saya gelas kosong itu apa? Kalaupun ini gelas katakanlah ya, kalau gelas ini saya tutup walaupun kosong, pada waktu saya tuangkan air yang terjadi tumpah. Atau ini saya buka tapi airnya penuh, saya tuangkan air yang terjadi juga tumpah. Maksud kami itu, maksudnya adalah mari kita belajar bersama-sama, open your mind, open your hand, open your heart ya. Saya pun di sini juga belajar jadi apakah saya hari ini lebih hebat dari teman-teman semuanya? Tidak ya. Cuma saya akan sharing berdasarkan nanti beberapa pengalaman saja gitu ya. Memang narasumbernya langsung dari Amerika pada waktu itu, beberapa dari Ciputra dan lain-lain itu ya. Pada waktu itu memang kita niatnya untuk belajar untuk tentang bisnis model kanvas itu apakah diterapkan kepada yang sudah punya bisnis atau memulai bisnis gitu. Makanya disingkat BMC. Dan sini ada 9. Ada key partner, key activities, key resources, terus value proposition, customer relationship, channel, segmen. Tapi ini nanti sebenarnya kalau kita bahas full itu sebenarnya kayak key partner itu bisa juga setengah hari. Satu saja. Sebenarnya paling lama itu value proposition. Ini yang cukup lama. Tapi benar-benar sampai mendalam. Tidak hanya sekedar apa sih kelebihan bisnis saya? Oh, saya unik. Uniknya di mana? Ya unik pokoknya. Dan lain-lain gitu. Kalau itu masih sama dengan yang lain ya belum unik. Mungkin kayak gitulah nanti. Mungkin kalaupun tidak selesai tidak apa, 9. Tapi kunci utama proposisi nilai customer, terus berikutnya channel sama ya ini cost structure. Cost structure ini kemarin dibahas di hari apa untuk menghitung HPP, harga pokok produksi atau penjualan juga. Itu dihitung sebenarnya seberapa kita menentukan harga. Bapak Ibu, teman-teman kalau punya uang 200 juta, kira-kira beli mobil apa ya? 200 juta. 200 juta mau beli BMW yang baru atau Alphard yang baru? Nggak nyampe ya? Apa? Kira-kira apa? Cenderung ke mobil yang kecil atau yang besar? Oke, Avanza cukup enggak? Oke. Kalau kita punya uang 200 juta, katakanlah kita membeli yaitu adalah Avanza lah gitu atau Xenia lah. Xenia ini ya. Oke. Berikutnya adalah Xenia. Kalau kita punya uang 1M, ini maksudnya 1M Pak membeli rumah. Maksudnya kalau rumah sudah punya. Tapi maksud saya kalau punya uang 1M kira-kira beli mobil Avanza atau Xenia? Lebih tinggi. Apa Mas Ganjar kira-kira? Alphard ya. Oke. Beli Alphard. Ya segini pokoknya. Nggak mungkin ya 1M belinya semua Brio gitu ya. Tidak mungkin. Nah ini berarti kan apa? Ini berdasarkan bisa juga nanti akan sampai menentukan harga. Berarti kita harus memiliki nilai tambah. Oke. Pasar itu cukup banyak, ada segmen besar, luas dengan jenis kebutuhan masalah sama. Niche market saya memang yang spesifik sebenarnya. Ini ya memang niche market itu lebih kecil tapi lebih enak. Jadi kayak gitu. Niche market itu sedikit tapi kita jadi raja. Ya. Segmen pasar memiliki kebutuhan berbeda tetapi dalam satu kategori. Ya, diversified segmen pasar memiliki kebutuhan atau masalah yang sangat berbeda bisa juga. Ya. Mungkin ada enggak orang yang bilang seumpama Avanza itu mahal? Ada enggak? Ada. Tapi orang yang punya 500 juta bilang enggak bahwa Avanza mahal? Tidak. Ya. Ada enggak orang yang bilang Alphard itu mahal? Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Saya pun juga bilang kayak gitu, Alphard itu mahal. Tapi kalau kita nanti capitalnya sudah sejauh itu, bahwa akan bilang bahwa Alphard itu mahal, murah. Ya, mungkin kayak gitu. Jadinya hubungannya gitu. Sehingga nanti ini sangat
berpengaruh. Yang kedua yaitu setelah itu nanti kita akan melompat di, kalau value tadi di tengah, kita melompat ke customer segment. Jadinya customer segment itu sebenarnya ke arah pada sisi pasar, jadinya kayak gitu. Sisi pasar, maksudnya pasar bagaimana bahwa yang kita sasar itu di segmen A, B, ataupun C, katalah kayak gitu. Kalau tribun mungkin saya nggak tahu, berarti tribun itu di segmen dulu mungkin awalnya D, tapi sekarang udah geser ya Mas? Hampir ke posisi B, mungkin nggak nanti mau ke B sama A? Kelas kita nggak akan sampai ke sana. Karena kalau di sini kompas ya, sudah ada kompas sendiri ya. Itu hebatnya kompas itu ya. Dia ngetok nih tribun gini segmen gini, nah sing neng gini A gitu. Saya nggak tahu, nanti coba nanti seumpama STECKO itu mau di bidik A, B ataupun C. Saya katalah mancing di sini pakai yang lain pakai umpannya macam-macam besar. Saya pakai cacing kira-kira nggak dapat ya. Kalau saya di sini pakai cacing mungkin dapat. Ya. Berarti lah kita mau di mana nih? Ya, kita mau di mana? Di terlalu besar kayak gini jadinya tergantung dari kita. Like pengen hiu berarti umpannya harus apa? Harus ikan, betul ya? Harus ikan. Mungkin enggak kita umpannya hanya sekedar cacing. Enggak mungkin akan dapat hiu. Ya, hiu juga enggak mau gitu ya. Sama produk ini dikeluarkan pasti dia juga sudah tahu pasar dia di mana. Sekarang banyak kafe-kafe buka kan, tapi mereka pertanyaannya konsepnya kayak apa, kayak gitu. Konsepnya kayak apa? Yang penting itu konsep. Orang mau datang itu ke sana untuk ngapa? Mau untuk nongkrong, ngerjakan tugas, ngerjakan PR, atau hanya sekedar ngobrol dengan temannya, atau ngobrol dengan relasi bisnisnya. Itu sangat penting sekali. Tinggal konsepnya saja. Sekarang banyak juga menggunakan pakai sosmed, IG ataupun pakai Facebook kata menginformasi ke customer, terus purchase, cara customer melakukan pembelian, delivery, cara menyampaikan value proposition, after sales, customer support setelah jadi transaksi, menjahit sesuai desain serta produksinya untuk pasar anak-anak. Memang desainnya anak. Saya mau tanya, batik ini adalah pemakai adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun. Kalau dia di bawah usia 12 tahun, itu sebenarnya pasarnya dia siapa? Yang memutuskan membeli siapa? Orang tua. Orang tua pertanyaannya bapaknya atau ibunya? Ibunya. Pembelian sekarang itu ditentukan kebanyakan ibu atau bapak? Ibu, betul ya? Mau beli motor aja dadak salah warna padoni bojone ya. Wah. Iya, aktivitas. Jadi aktivitas yang mendukung nanti kita ini produksi ya. Key resources ini salah satunya sumber daya manusia juga. Ini mungkin enggak ini ya. Terus hal yang harus punya agar key activity bisa jalankan dan value proposition diberikan pada customer. Kategori key resources adalah gedung dan lain-lain. Sumber daya keuangan perusahaan, cash credit. Jadinya kemarin hari Jumat belajar finansial itu sebenarnya kalaupun di BMC masuknya key resources-nya. Key resources itu tidak hanya manusia tapi adalah kedisiplinan dalam membuat laporan keuangan. Mungkin kalau sudah perusahaan ada SOP dan lain itu sebenarnya masuk di key resources ya. Kadang-kadang key resources itu dikira dia itu adalah hanya aset manusia saja, tapi bisa finansial, physical sama intelektual ya, atau intangible asset di sini intelektual itu. Orang kadang-kadang dihargai karena intelektualnya. Ya. Oke. Selanjutnya nanti pokoknya ini nanti akan dirasakan setelah kita nanti mengisi ini.